Halo teman-teman, nama saya Chandra Krishna Brastya, kelas MIPA 4, absen 7, yang saya akan membacakan biografi Djokorda Rakasukowati. Djokorda Rakasukowati adalah insinyur Indonesia yang menemukan konstruksi susur bahu yang memudahkan pembangunan jalan layang tanpa mengganggu arus lalu lintas pada saat pembangunannya. Djokorda Rakasukowati lahir di Ubud, Bali pada tahun 1931, tepatnya pada tanggal 3 Mei. Ia meraih gelar insinyur di bidang teknik sipil di Institut Teknologi Bandung tahun 1962 dan memperoleh gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1996. Ia meneliti karir di PT Utama Karya yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan infrastruktur, merupakan badan usaha milik negara di bawah Departemen Pekerjaan Umum. Ketika menggarap proyek jalan layang antara Cawang dengan Tanjung Priok, disitulah teknologi susur bahu ditemukan. Sebenarnya temuannya belum diuji secara khusus di laboratorium saat dipraktekkan, namun ia merasa yakin temuannya bisa bekerja sesuai rumusan ilmiah yang ada. Bahkan sebelum temuannya dipraktekkan, ia menganut agama Hindu yang saat itu menyempatkan diri untuk beribadah bersembahyang di atas konstruksi. Ia terbilang nekat saat itu dengan mengatakan ia siap mundur sebagai Direktur PT Utama Karya kepada Menteri Pekerjaan Umum saat itu bila temuannya itu tidak bisa bekerja. Namun ternyata temuan susur bahu itu dapat bekerja sebagaimana mestinya tanpa kurang suatu apapun. Dia mengatakan bahwa temuannya itu 80% atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan angka tekanan 78 kg per cm pangkat 2 yang ditetapkan dalam teknologi temuannya itu sebenarnya angka misterius bagi ia. Entah bagaimana saat itu menetapkan angka wangsit itu, tetapi berhasil. Bahkan para insinyur Amerika Serikat yang mengerjakan jalan layang shuttle begitu taat dengan ketetapan angka tersebut. Belakangan setelah diketahui di laboratorium yang kemudian dibangunnya sendiri itu, didapatkan hasil perhitungan beberapa ketetapan sebesar 78,05 kg per cm pangkat 2, persis sama dengan ketetapan wangsit tadi. Di ujung karirnya di PT Utama Karya, Djokorda terseret persoalan korupsi kolusi nepotisme yang menimpa perusahaan konstruksi itu. Djokorda harus berurusan dengan masalah komersial paper, hal yang asing bagi seorang insinyur seperti dirinya. Ia sempat berurusan dengan pengadilan. Kasus ini terkuak menyusul krisis finansial Asia yang membuat banyak perusahaan konstruksi terkena masalah. Djokorda Rakasukowati yang juga pendiri Fakultas Teknik Universitas Udayana telah pensiun dari PT Utama Karya, namun masih tetap berkarya, bahkan menghasilkan teknik susur bahu versi kedua yang lebih unggul soal kepraktisan dibanding versi sebelumnya. Terakhir ia tinggal di kampung halamannya di Ubud, Bali, dengan mengajar di jenjang pasca sarjana di bidang teknik sipil Universitas Udayana. Insinyur Djokorda Rakasukowati meninggal di Ubud, Bali pada 11 November 2014 pada umur 83 tahun.